Cheers! Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia di Cheers kesempatan sore kali ini. Dan kita akan bahas terkait dengan storytelling, ya, manfaat storytelling untuk kegiatan public relations. Ada yang tahu nggak storytelling itu apa? Ayo, ya. Jadi storytelling itu adalah sebuah bentuk komunikasi di mana kita menceritakan sesuatu, baik itu berupa objek, ataupun subjek, ataupun barang, atau apapun itu, ya. Dan itu bisa dalam bentuk kita bercerita dari plotnya, alur cerita, karakter, kemudian juga mungkin ada konflik dan ada resolusi yang kita bahas di situ, ya. Nah, tujuan storytelling sendiri sebetulnya untuk membuat publik terhubung secara emosional dan memahami pesan yang ingin disampaikan, ya. Jadi storytelling itu sangat penting sekali supaya bisa lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat, ya, terkait dengan pesan, terkait dengan public relations yang Anda lakukan. Nah, kemudian storytelling memiliki kekuatan untuk membangun hubungan, ya, menciptakan pemahaman yang baik, ya, kemudian juga mempengaruhi persepsi publik, ya, dan tentunya kita akan mengerti bahwa storytelling itu sangat membantu, memiliki peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan komunikasi public relations. Nah, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa storytelling itu sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat bisa percaya atau tertarik dengan pesan yang disampaikan, itu ternyata ada penelitian ilmiah terkait dengan hal tersebut, ya. Jadi ada sebuah pernyataan yang didukung oleh penelitian oleh Profesor Paul Daszak, ya, dari Claremont Graduate University yang menunjukkan bahwa otak manusia itu melepaskan oksitosin, hormon yang terkait dengan kepercayaan dan empati, ya. Dan kemudian peningkatan oksitosin tersebut mempengaruhi manusia untuk percaya, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, itulah makanya penting banget storytelling itu kita kemas dengan baik, ya. Misalnya tadi apa? Ada berkaitan dengan plot, dengan karakter, dengan tujuan yang mungkin dari tokohnya, dari konflik yang mungkin ada dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai perantara antara organisasi dan publik, seorang public relations harus memahami perubahan tren, ya. Kemudian juga substansi, kemudian juga regulasi, mungkin kebijakan dari pemerintah dan lain sebagainya yang mengeksplorasi isu-isu yang kompleks serta membuatnya mudah untuk bisa dipahami, ya. Selanjutnya tentunya kita untuk membuat storytelling itu harus dikemas, disesuaikan dengan tren yang baru misalnya, atau juga tren yang saat ini sedang ada di masyarakat. Nah, sahabat CNC, tadi sudah saya bahas, ya, tentang kenapa sih penting banget storytelling itu. Karena memang storytelling itu merupakan bagian nafas dari seorang public relations gitu, ya. Karena kita harus banyak bercerita tentang kebaikan-kebaikan objek ataupun produk ataupun service yang sedang berkaitan dengan kita, yang demikian, ya. Nah, kemudian juga bisa juga kaitannya misalnya dengan advokasi, dengan kampanye, ya, apalagi mau ada politik, ya. Itu sangat penting banget yang namanya storytelling. Nah, tentunya pesan saya adalah selalu dikaitkan dari soft selling, ya, karena kalau public relation itu lebih baik soft selling daripada hard selling. Baik, sahabat CNC, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan storytellingnya banyak banget, ya. Untuk apa? Bisa untuk advokasi, bisa untuk kampanye, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas manfaat atau kekuatan dari storytelling itu untuk kegiatan public relations. Ada 4, sahabat CNC, ya. Yang pertama adalah membangun kepercayaan publik. Karena kita bisa menulis pesan yang baik, kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, maka itu bisa digunakan sebagai salah satu convincing, ya. Bisa meyakinkan masyarakat bahwa pesan komunikasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik karena storytellingnya juga baik, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi emosi publik, ya. Dalam public relation, storytelling bisa digunakan untuk menginspirasi emosi, ya, seperti harapan, kebanggaan, ataupun juga empati. Dan melalui cerita yang kuat, organisasi atau pemerintah bisa juga menggerakkan audiens untuk bisa mendukung dalam kegiatan ini. Jadi storytelling itu perannya luar biasa. Kalau tadi yang pertama tadi kita sudah bahas kekuatan storytelling dalam public relations. Yang pertama tadi apa? Membangun kepercayaan publik. Yang kedua adalah mempengaruhi emosi publik. Nah, sekarang yang ketiga adalah menarik perhatian publik. Karena storytellingnya menarik, didukung dengan foto, dengan video menarik, maka itu akan menarik perhatian publik untuk lebih
bisa percaya terhadap pesan atau komunikasi yang disampaikan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah membuat pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami, karena storytellingnya sudah kita rencanakan dengan baik dari unsur 5W1H, masih ingat ya. Kemudian target audience kita siapa, apa yang sedang tren dan lain-lain, itu bisa dikaitkan dari situ sehingga pesan lebih mudah dipahami. Nah, sahabat CNC, itu tadi sudah kita bincang-bincang singkat kita kali ini terkait dengan storytelling. Besok ujiannya keluar loh ya, saya pengen ngecek storytelling sahabat CNC seperti apa di dalam sosial media Anda. Jangan lupa tadi ada beberapa unsur yang perlu teman-teman perhatikan ya, plot, alur cerita, tokoh, kemudian juga ada konflik resolusi seperti apa, dan tentunya semua itu dikemas dengan menarik untuk membuat storytelling sehingga komunikasi Anda bisa lebih memiliki value tentunya. Oke? Terima kasih banyak. Saya Ayu Cornelia pamit tentunya dari Cheers kali ini. Kita ketemu lagi di Cheers edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat tentunya. Stay healthy, stay safe, and stay tuned on Cheers. Bye!